Penasaran siapa sebenarnya pemilik Real Madrid? Real Madrid resmi jual Jacobo Ramon ke Como dengan keuntungan yang besar di masa datang. Kontrak mandek dan digeser Mbappe, Vinicius tetap ogah tinggalkan Real Madrid. Real Madrid bermimpi duetkan Mbappe dengan Haaland. Ferland Mendy siap dipac Real Madrid di bursa transfer. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Penasaran siapa sebenarnya pemilik Real Madrid? Siapa sih pemilik sebenarnya dari Real Madrid, klub raksasa yang begitu populer dan sukses di dunia sepak bola? Pertanyaan ini sering kali muncul di kalangan pencinta bola, termasuk di Indonesia. Real Madrid adalah klub tersukses di Spanyol dengan koleksi gelar La Liga terbanyak. Tapi tahukah kamu bahwa kepemilikan klub ini berbeda dari mayoritas klub besar Eropa? Berbeda dengan Manchester United, Chelsea, atau PSG yang dimiliki konglomerat atau perusahaan, Real Madrid justru dimiliki oleh para penggemarnya sendiri yang disebut socios. Model kepemilikan ini telah menjadi tradisi sejak klub berdiri pada tahun 1902. Sebagai entitas olahraga nirlaba seluruh keuntungan dari hak siar, penjualan merchandise, transfer pemain, hadiah juara, hingga pendapatan stadion digunakan kembali untuk kebutuhan klub. Para socios anggota resmi yang membayar iuran tahunan memegang kendali tertinggi dalam klub ini. Saat ini jumlahnya diperkirakan sudah lebih dari 90.000, bahkan menurut beberapa laporan mencapai 100.000 orang. Menariknya, setelah menjadi anggota selama 50 tahun, iuran tahunan socios akan digratiskan. Luar biasa, bukan? Bagaimana menurut kamu soal model kepemilikan seperti ini? Menurutmu, apakah klub-klub lain sebaiknya mengikuti jejak Real Madrid? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Real Madrid resmi jual Jacobo Ramon ke Como dengan keuntungan yang besar di masa datang. Setelah lebih dari 1 dekade mengenakan seragam putih kebanggaan Real Madrid, Jacobo Ramon kini resmi memulai babak baru dalam kariernya di Italia. Bek muda berusia 20 tahun itu menyelesaikan transfer permanennya ke klub Serie A Como 1907 pada Kamis dalam kurung 31 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Real Madrid mengumumkan kepindahan ini melalui pernyataan resmi dan menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Jacobo sejak bergabung pada tahun 2013. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan Jacobo dan keluarganya di babak baru karier ini, tulis pihak klub. Jacobo Ramon memulai kariernya di Akademi La Fabbrica saat masih berusia 8 tahun. Performa konsistennya membawanya menembus Real Madrid Castilla hingga akhirnya mencatat debut di tim utama pada Januari 2025 di bawah arahan Carlo Ancelotti. Total ia tampil 6 kali dan mencetak 1 gol untuk skuad senior. Meski nilai transfer tidak diungkap secara resmi, laporan menyebut Como mengeluarkan 2,5 juta plus bonus. Menariknya, Madrid menyisipkan klausul pembelian kembali dalam 3 musim ke depan dan hak 50% dari penjualan berikutnya, tanda bahwa mereka masih percaya pada potensi besar sang pemain. Bagaimana pendapatmu soal langkah Jacobo ke Serie A? Apakah ini pilihan tepat untuk kariernya? Tulis komentarmu. Kontrak mandek dan digeser Mbappe, Vinicius tetap ogah tinggalkan Real Madrid.
Spekulasi soal masa depan Vinicius Junior di Real Madrid makin ramai dibicarakan belakangan ini. Salah satu pemicunya adalah kabar bahwa negosiasi kontrak barunya kini mandek. Padahal kontrak sang winger asal Brasil hanya tersisa 2 tahun lagi. Dalam setahun terakhir, performa Vinicius dinilai tak seimpresif sebelumnya. Situasi kian rumit dengan hadirnya Kylian Mbappé yang langsung menjadi pusat perhatian tim. Bahkan muncul laporan bahwa Real Madrid mulai mempertimbangkan opsi untuk melepas Vinicius musim panas ini. Namun pemain 24 tahun itu justru menunjukkan sikap tegas. Dalam wawancara dengan GQ Spanyol yang dikutip Diario AS, Vinicius menegaskan keinginannya bertahan. Ia menyebut masih memiliki banyak mimpi bersama Real Madrid dan timnas Brasil. Saya tahu jalan saya menginspirasi orang lain, terutama anak-anak dari tempat asal saya, ujarnya. Lebih dari sekadar bermain, Vinicius ingin meninggalkan warisan nyata baik di lapangan maupun luar sepak bola. Meski hubungannya dengan sebagian petinggi klub dikabarkan tak ideal, banyak yang yakin kepergiannya akan jadi kejutan besar. Kontrak baru memang belum disepakati, tapi peluang tetap terbuka. Bagaimana menurut kamu, apakah Vinicius layak dipertahankan Real Madrid? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Real Madrid bermimpi duetkan Mbappé dengan Haaland. Real Madrid sudah berhasil mendatangkan Kylian Mbappé pada musim panas 2024 secara gratis usai kontraknya habis di PSG. Tapi ternyata Los Blancos masih belum puas. Kini mereka punya mimpi besar lainnya menduetkan Mbappé dengan Erling Haaland. Sejak tiba di Madrid, Mbappé langsung menjadi mesin gol. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak 44 gol dari 59 penampilan di semua kompetisi, termasuk 31 gol yang membuatnya menyabet gelar top skor La Liga musim lalu. Tak heran jika Real Madrid kini kembali melirik bintang besar lainnya. Target berikutnya, Erling Haaland. Striker Manchester City ini telah mencetak 124 gol dalam 146 laga sejak bergabung pada 2022. Ia juga telah memenangkan 2 gelar Premier League dan 1 Liga Champions, serta 2 kali menjadi top skor Liga Inggris. Namun, mendatangkan Haaland bukan perkara mudah. Kontraknya di Manchester City masih panjang hingga 2034. Ditambah lagi, nilai pasar pemain asal Norwegia itu kini mencapai 180 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Meski begitu, sejarah membuktikan Madrid pernah menciptakan era Galacticos dengan mendatangkan banyak bintang dunia. Bukan tidak mungkin mimpi gila ini bisa terwujud. Menurut kamu, apakah Madrid mampu menduetkan Mbappé dan Haaland? Atau terlalu ambisius? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Ferland Mendy siap dipac Real Madrid di bursa transfer. Real Madrid dikabarkan siap melepas Ferland Mendy di bursa transfer. Bek kiri yang sempat menjadi andalan utama di lini pertahanan Los Blancos ini kini mulai kehilangan tempat di skuad utama dan akan didengarkan semua tawaran yang masuk. Menurut laporan Mundo Deportivo, meski belum secara resmi masuk dalam daftar jual, posisi Mendy memang mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.
Munculnya pemain muda seperti Alvaro Carreras dan performa impresif Fran Garcia, terutama di Piala Dunia antar klub, membuat persaingan di sektor kiri semakin ketat. Kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru turut memengaruhi masa depan Mendy. Meskipun formasi yang akan digunakan Alonso belum pasti, Carreras dinilai cocok dengan gaya bermainnya, sementara Fran Garcia terus menunjukkan perkembangan positif. Kini, Mendy tampaknya akan menjadi pilihan ketiga di pos bek kiri. Sebuah posisi yang tentu tidak ideal bagi pemain berpengalaman sepertinya. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2028, usia, pengalaman, dan reputasinya menjadikan Mendy aset potensial yang bisa memberikan keuntungan bagi klub jika ada pembeli serius. Namun di sisi lain, mempertahankan tempat di Real Madrid menjadi tantangan besar bagi Mendy. Menurut kamu, apakah Real Madrid sebaiknya melepas Mendy atau masih layak dipertahankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.